Halo sahabat lovers, kembali lagi di cerita naik lonjang hari ini. Di mana cerita kali ini semakin seru. Di sini pun Dian lagi-lagi mengungkapkan perasaannya kepada Tias, dan di sini Dian tidak akan pernah menyerah untuk menyatakan cintanya kepada Tias, sehingga Tias akan membukakan pintu hatinya dengan terang-terangan kepada Tias dan mengungkapkan perasaannya kepada Tias. Di sini pun Dean mengatakan kalau dia pun sangat mencintai Tias dan menyayanginya. Namun Tias belum bisa mengungkapkan perasaannya juga dan mengatakan kalau Dean hanyalah menggombal dirinya. Dan di sini pun tampaknya Tias begitu sangat dikejutkan oleh ciuman dari Dean, di mana ketika Dean pun mengatakan sayangnya kepada Tias dan Tias mengatakan kalau Dean hanyalah gombal. Disinilah tandanya bukti cinta Dean kepada Tias dan Dean tidak mau kehilangan dirinya. Di sini pun Tias begitu sangat bahagia dalam hatinya, walaupun dalam kenyataan dia belum bisa membalas perasaan Dean dengan terang-terangan karena dia masih mempertimbangkan Hani bersama dengan suami tercintanya. Di sisi lain pun Hani yang sangat frustasi karena dia sangat menyesal karena rencana liciknya dulunya dia merencanakan untuk menyingkirkan Jidan dari kehidupannya. Disinilah Hani pun lagi-lagi mendatangkan di mana di waktu itu kecelakaan Jidan di jembatan itu, dan kebetulan pun Jidan melihat betapa hancurnya Hani, dan di sini Jidan pun ingin dengan mudah membalas dendamnya kepada Hani karena sakit hatinya yang telah dibuat Hani kepadanya. Padahal selama ini Jidan begitu sangat mencintainya, bahkan apapun kata Hani selalu diturutinya. Itulah yang Hani ingat, di mana dulu Jidan begitu sangat memanjakannya dan meratukannya. Namun di sini ketika Om Sigit bersama dengan Jino kebetulan bertemu di tengah jalan, dan di sini pun Om Sigit yang tidak pernah menyukai Jino karena Jino telah mendekati kedua putrinya yaitu Abel dan Tias. Namun Jino sudah pernah menegaskan kepada Om Sigit kalau sampai detik ini hatinya masih untuk Tias dan tidak ada wanita lain dalam hatinya, bahkan belum bisa mengisi wanita lain dalam hatinya selain Tias. Namun di sini Jino pun mengatakan kepada Om Sigit kalau dia akan mendapatkan Tias apapun caranya. Dan di sini Om Erwin Kobra yang berhasil membawa Abel bersama dengan Bu Yuni dari kontrakannya karena keamanan Abel bersama dengan Bu Yuni tidak aman di dalam kontrakannya karena para preman itu selalu mengganggu mereka, bahkan mengobrak-abrik kontrakan Bu Yuni, sehingga Om Erwin Kobra tidak ingin orang yang dia cintai terluka, terutama Umi Yuninya. Dan di sini pun gembalan Om Erwin Kobra masuk ke Bu Yuni sehingga membuat Abel senyum-senyum sendiri melihat tingkah Om Erwin Kobra kepada Bu Yuni. Dan di sini betapa bucinnya tampaknya Om Erwin Kobra kepada Bu Yuni, namun Bu Yuni begitu sangat tidak ingin kalau Om Erwin Kobra sampai jatuh cinta kepadanya, dan di sini Bu Yuni masih saja mengelak dan masih saja tidak bisa mendengarkan kata-kata gombalan dari Om Erwin Kobra. Dan di sisi lain ketika Hani pun pulang ke rumahnya, di mana Aura yang pulang dari luar dan di sini melihat mamanya yaitu Hani. Dan di mana ketika Jino pun ingin menyelidiki tentang Hani karena dia curiga apakah Hani masih hidup atau belum, karena sampai sekarang pun Gino belum mengetahui kalau ternyata Hanis masih hidup dan tidak meninggoy. Gino begitu sangat terkejut ketika Aura memanggil nama mama kepada Hani, dan di sini pun Gino langsung terkejut dan mendengar kalau itu suara Aura yang memanggil mamanya. Dan di sini pun Gino langsung keluar dari mobilnya dan ingin memastikan apakah betul Hani masih hidup atau tidak. Disinilah detik-detik nantinya Gino akan mengetahui Hani itu ternyata masih hidup. Apakah nantinya Gino akan membalas dendam dan ingin menyingkirkan Hani kembali dari kehidupannya, di mana selama ini Gino yang ingin menyingkirkan Hani karena dulunya Hanilah penghalang antara cintanya bersama dengan Tias. Dan di mana setelah Gino pun mengetahui kalau Aura itu adalah anak darinya yang dikandung oleh Hani sendiri, dan apakah Gino akan membongkar semuanya nantinya. Namun di sisi lain ketika Jidan pun mengikuti Hani ke rumah sakit, tanpa sengaja pun Jidan mendengar percakapan Hani bersama dengan Tias, di mana di sini Hani pun ingin
menjemput Dean dari rumah sakit dan ingin melukai Tias. Namun di sini Tias akhirnya tegas kepada adiknya sendiri. Dia pun akhirnya tidak ingin dilukai dan disakiti oleh Hani sendiri. Dia sekarang sudah bisa melawan adiknya. Dan di sini pun Hani yang ingin menjemput suaminya dan di mana Tias ingin dijemput oleh Hani karena Tias tidak ingin membuat pertengkaran antara dirinya. Dan di sini pun Hani lagi-lagi mengungkapkan kata-kata yang tidak enak bagi Tias dan ingin melayangkan tangannya ke pipi kakaknya sendiri. Namun di sini Tias pun menghalangi dan berhasil menangkap tangan Hani dan mengatakan kalau dia tidak akan membiarkan Hani lagi menyakiti dirinya. Seketika pun Hani langsung terkejut karena untuk saat ini Tias sudah bisa melawan dirinya dan tidak lagi lemah seperti dulu.